Okay, before that, let me introduction myself. My name is Rifki Muhammad Hilmi, and my friend are Vini Octaviani, and my friend and Novianti. Okay, here we go. We'll explain about wearable and analysis on cyber security threat and modern banking and merchant learning. The question for fraud detection. Okay. And langsung saja ya next kepada Pini, mangga. Nopi Teh dulu. Nopi dulu. Sok Teh Nopi. Kepada Novi and question present. Yo. Oke, introduce yang pertama yaitu dari jurnal yang kami teliti itu ada isu, kemudian ada problem dan solusi. Yang pertama itu ada isu, isunya itu adalah permasalahan yang dibahas dalam makalah ini adalah semakin canggihnya ancaman keamanan cyber di perbankan modern. Kemudian ancaman ini termasuk serangan phishing, malware, kemudian rekayasa sosial, ancaman orang dalam, pelanggaran data, dan kerentanan dalam mobile banking. Karena akhir ini banyak pelanggan yang memang tertipu gitu, karena datanya itu bocor sehingga banyak orang yang menelpon ke nasabah. Seperti itu. Yang kedua adalah permasalahannya yang disoroti antara lain yang pertama adalah kecanggihan ancaman dari si cybernya, kemudian yang kedua ada ancaman dari orang dalam, yang ketiga ada pelanggaran data, yang keempat adalah kerentanan perbankan seluler. Kemudian apa solusinya dari isu dan problem yang dibahas dalam makalah ini? Yang pertama, studi tersebut menyarankan pelatihan karyawan karena bukan hanya sekedar nasabah saja, tapi karyawannya juga harus ada pelatihan. Kemudian ada autentifikasi multifaktor. Kemudian ada kolaborasi, solusi keamanan, dan pendidikan pelanggaran untuk meningkatkan keamanan cyber dan deteksi penipuan. Di perbankan langkah-langkah proaktif gitu ya. Kemudian inovasi teknologi dan kolaborasi sangat penting untuk mengurangi resiko keamanan cyber begitu. Kemudian yang selanjutnya itu ada penelitian sebelumnya. Jadi memang dalam makalah ini tentu saja ada rujukan, rujukan pembuatan jurnal ini yaitu ada 5 penelitian sebelumnya yaitu tentang security evaluation of banking fraud analysis system. Kemudian yang kedua ada chatbot for fraud detection in financial transaction. Yang ketiga ada secure algorithm architecture for automated insecure system, fraud detection and risk measurement. Measurement. Dan yang keempat, ada credit card fraud detection using machine learning algorithm. Algoritma. Yang kelima ada kombinasi money laundering with advanced analytics and machine learning. Kemudian apa yang menjadi kebaruan dari jurnal yang kami teliti yaitu mengkaji ancaman keamanan cyber dan deteksi penipuan menggunakan pembelajaran mesin di perbankan gitu. Jadi machine learning for perbankan. Solusinya itu mencangkup pelatihan karyawan, tadi sudah dijelaskan, kemudian ada autentifikasi multifaktor, kolaborasi, solusi keamanan dan pendidikan pelanggan. Nah, kemudian langkah-langkahnya itu adalah langkah-langkah proaktif. Yang pertama inovasi teknologi, langkah-langkah proaktif dan kolaborasi sangat penting untuk mengurangi resiko ini. Ini sekian dari pemaparan saya. Selanjutnya silakan moderator. Okay, thank you to Novi explaining to the next person will present is brother Vini. And Vini present. Okay. Baik, terima kasih. Di sini kemudian untuk makalah ini kan menggunakan metode yang digunakan ini menggunakan beberapa metode penelitian. Yang pertama yaitu exploratory research atau penelitian eksplorasi, merupakan proses melakukan tinjauan komprehensif terhadap literatur yang ada dan laporan industri. Kemudian yang kedua ada descriptive research atau penelitian deskriptif, yaitu mendokumentasikan berbagai ancaman keamanan cyber yang dihadapi lembaga perbankan modern. Kemudian yang ketiga ada experimental research atau penelitian eksperimental,
merupakan algoritma pembelajaran mesin dengan menggunakan kumpulan data yang asli. Kemudian yang keempat ada data collection, yaitu merupakan proses pengumpulan data diantaranya dengan data primer dan data sekunder. Yang terakhir yaitu dengan data preparation, yaitu persiapan data, yaitu merupakan proses pembersihan data dan pemilihan fitur. Kemudian lanjut di sini ada hasil studi ini menemukan bahwa chatbot adalah model yang paling akurat untuk mendeteksi penipuan, diikuti dengan algoritma decision tree, sementara untuk algoritma random forest berkinerja buruk karena ketidakseimbangan kelas. Jadi untuk teknik pembelajaran mesin memungkinkan analisis transaksi secara real time. Kemudian lanjut di sini ada implementasi dari studi ini menyiratkan bahwa mengintegrasikan pembelajaran mesin dengan langkah-langkah keamanan tradisional dengan pelatihan karyawan proaktif dan autentikasi multifaktor dapat secara signifikan meningkatkan keamanan cyber dan mendeteksi penipuan dari perbankan. Kemudian di sini ada gap research. Yang pertama yaitu penerapan lebih lanjut teknologi mesin learning. Kemudian yang kedua yaitu integrasi dengan tindakan keamanan tradisional. Yang ketiga yaitu peningkatan keamanan mobile banking. Yang keempat penggunaan autentikasi multifaktor yang lebih akurat. Yang kelima kolaborasi dan praktik peretaan etis. Dan yang keenam yaitu edukasi pelanggan. Kemudian di sini ada referensi. Sekian. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Oke, thank you Arvini untuk presentasi and my seven. Thank you. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes. See you again. See you later. And See you. Vini Like and and comment. Mr. Pareski and teacher, my love.